warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Ruang Biologi dengan pokok bahasan evolusi. Evolusi. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian evolusi, menjelaskan perjalanan Darwin dalam penemuan teori evolusi, menjelaskan teori evolusi Darwin, dan menjelaskan fenomena-fenomena berkaitan dengan teori evolusi seperti adaptasi dan seleksi alam. Semoga indahnya alam hari ini dapat memberi kita inspirasi dan motivasi untuk selalu memperkaya diri dengan ilmu, dengan iman, dan dengan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha memberi kemudahan. Untuk menginspirasi dan memotivasi kamu pada hari ini, perhatikanlah beberapa contoh berikut ini. Contoh pertama. Seekor ikan dapat menghasilkan telur yang sangat banyak. Begitu juga dengan seekor katak dan beberapa jenis hewan bertelur lainnya. Seekor kucing juga dapat melahirkan anak-anak yang banyak. Begitu juga dengan anjing dan beberapa jenis hewan melahirkan anak lainnya. Namun pada kenyataannya, hanya beberapa ekor saja dari telur-telur atau anak-anak tersebut yang mampu tumbuh dewasa dan menghasilkan keturunan kembali. Menurut kamu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Contoh kedua, seekor rusa dikenal karena tanduknya yang indah. Selain itu, rusa juga dikenal karena dia mampu berlari sangat cepat. Apakah menurut kamu, kemampuan rusa berlari sangat cepat tersebut disebabkan karena terlalu seringnya dia dikejar oleh pemangsanya? Tampaknya fenomena alam ini sudah biasa, dan jawaban dari pertanyaan tersebut juga sangat mudah. Tapi, adakah landasan teorinya? Nah, sebelum kamu mengemukakan pendapatmu, ikutilah proses pembelajaran ini sampai selesai, agar jawabanmu menjadi lebih sempurna. Evolusi berasal dari bahasa Latin yaitu evolvere, yang berarti membuka lipatan. Dalam biologi, evolusi adalah proses perubahan struktur makhluk hidup dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks dan berlangsung dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Jika kita bicara tentang evolusi, kita tidak akan pernah bisa lepas dari seorang tokoh yang bernama Charles Robert Darwin. Ia adalah seorang ahli geologi yang berasal dari Inggris. Pada pertemuan kali ini, kita tidak akan membahas tentang gonjang-ganjingnya penafsiran orang terhadap teori evolusi Darwin. Namun, yang akan kita pelajari adalah bagaimana munculnya teori evolusi Darwin tersebut sehingga dia dinobatkan sebagai bapak evolusi. Nah, apakah sebenarnya isi dari teori evolusi Darwin? Dan bagaimanakah perjalanan panjang seorang Darwin untuk menemukan teori evolusinya? Simaklah penjelasan berikut ini. Diawali dengan perjalanan Darwin mengikuti pelayaran kapal HMS Beagle pada bulan Desember tahun 1831. Adapun tujuan dari pelayaran tersebut adalah untuk memetakan jalur pelayaran pesisir pantai Amerika Selatan. Selama perjalanan, Darwin mengamati adanya berbagai adaptasi tumbuhan dan hewan di berbagai negara yang disinggahinya. Yang paling mencengangkan Darwin adalah fauna yang ditemukannya di Kepulauan Galapagos. Kebanyakan dari fauna tersebut tidak ditemukan hidup di tempat lain, meskipun ada kesamaan dengan spesies hewan di Amerika Selatan. Di antaranya adalah kura-kura raksasa,
dan burung finch dengan paruh yang bervariasi. Kura-kura raksasa ini ada dua jenis, di mana keduanya memiliki sedikit perbedaan morfologi yang disebabkan perbedaan habitat. Sedangkan struktur paruh burung finch yang bervariasi terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan tertentu seperti jenis makanannya. Berdasarkan pengamatannya pada hewan-hewan tersebut, muncullah 4 pokok pikiran Darwin. Yang pertama, tidak ada dua individu yang persis sama dalam satu spesies. Hal ini terbukti dengan adanya variasi dalam satu keturunan. Yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap individu mempunyai kemampuan berkembang biak. Yang ketiga, untuk berkembang biak diperlukan makanan dan ruang yang cukup, sehingga dibutuhkan perjuangan dari individu untuk bertahan hidup. Dan yang keempat adalah pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus karena adanya peristiwa seleksi alam. Kesimpulan dari pokok pikiran ini adalah hanya individu yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang akan hidup terus, sedangkan yang tidak akan punah. Ada 2 buah buku yang mempengaruhi pemikiran Darwin. Yang pertama adalah Principles of Geology, karangan Charles Lyell. Dia mengatakan bahwa bumi ini sudah sangat tua, sehingga memberikan waktu yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk berevolusi. Buku yang kedua adalah Principle of Population, karangan Thomas Robert Malthus yang mengatakan laju pertambahan populasi manusia cenderung lebih cepat daripada laju pertambahan produksi bahan pangan. Akhirnya, Darwin pun mengemukakan teori evolusinya pada sebuah forum ilmiah Linnean Society pada tahun 1858. Secara bersamaan, seorang ilmuwan, Alfred Russel Wallace, juga mengemukakan hal yang sama dengan Darwin, yaitu ide atau teori evolusi berdasarkan pengamatannya di berbagai benua. Adapun isi dari teori evolusi Darwin adalah, yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lampau. Dan yang kedua adalah evolusi terjadi melalui seleksi alam. Teori evolusi Darwin ini disebut juga dengan teori seleksi alam Darwin. Teori ini dikemukakannya dalam sebuah buku yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection, asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Akhirnya dinobatkanlah Darwin sebagai bapak evolusi. Teori evolusi Darwin menimbulkan perdebatan di kalangan para ilmuwan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Siapakah ilmuwan yang pro dan kontra tersebut? Dan penelitian apakah yang mereka lakukan? Cobalah kamu jawab tantangan yang saya berikan berikut ini, dan kamu akan menemukan beberapa orang di antaranya. Semoga pembelajaran hari ini dapat membuka cakrawala berpikirmu tentang fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini. Rajin-rajinlah membaca, karena dengan membaca, jendela dunia akan terbuka. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.